Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa la. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi salat yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi fas'alul baik dzalikum khairun kuntum ta'lamun. Fa isa qulitu salat fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah wa syukrillahi katsiran kuntum tuflihun. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada saat dan hari yang sangat mulia ini, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Allah yang Maha Pengasih, yang tiada pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang tidak terbilang, senantiasa melimpahkan berbagai rahmat dan nikmat kepada kita selaku hamba-Nya, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita pada saat ini, kita bisa melaksanakan salah satu perintah Allah, yakni salat berjamaah di Masjid Nurul Iman yang sangat kita cintai. Salawat dan salam tentunya tersampaikan kepada Habibullah, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, satu-satunya makhluk Allah yang akhir kelak yang akan memberikan penyelamatan, yang akan memberikan pertolongan, yang akan memberikan syafaat, hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya dalam hidup dan kehidupan kita perbanyaklah kita baca selawat dengan memperdomani, menghayati dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya untuk kita aplikasikan kepada diri kita, kita realisasikan kepada orang lain. Jemaah rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada kali ini yakni tentang sebab-sebab mati su'ul khotimah. Sebelum khatib menjelaskan secara singkat materi pada saat ini, khatib mengajak pada diri khatib khususnya umumnya kepada kita sekalian agar sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin penuh kesadaran melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita lakukan, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, kiranya tidak kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kebahagiaan, memberikan kesejahteraan, memberikan keuntungan, untung di dunia ini, untung kelak di akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga-Nya. Jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk senantiasa beribadah kepadanya. Wa ma khalaqul jinni wal insi illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita
kepada Allah atas apa yang telah diberikan kepada kita. Andai kata seseorang itu tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tetaplah Allah, yang merugi adalah kita. Kita senantiasa meminta pertolongan dan berbagai macam yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Jemaah-jemaah rahimakumullah, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 5 sebab sehingga seseorang itu di akhir hayatnya mati dalam keadaan tidak baik, yang disebut dengan mati su'il khotimah, mati yang tidak menyenangkan, mati yang tidak mengembirakan. Sebab yang pertama adalah seringnya seseorang itu meninggalkan solat. Solat merupakan induknya ibadah. Apabila kita sudah melaksanakan solat, maka amalia-amalia yang lain akan mengikuti. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasibu al-maqiyama as-shalah, fa in salawat sarwa sairu amali, fa in fasadat fasada sairu amali. Amal yang pertama dihisab, ditanya Allah ketika kita di akhir kelak adalah solat. Kalau solatnya baik, kalau solatnya sempurna, maka akan baik dan sempurna juga ibadah-ibadah yang lain. Karena solat merupakan induknya ibadah. Jemaah-jemaah rahimakumullah, yang kedua adalah karena seseorang itu durhaka kepada orang tua. Apabila seorang anak membuat hati orang tua tersenyum karena kesolehan si anak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 1000 nikmat kepada anak itu. Berbagai macam aktivitas, kegiatan dan program yang dilakukan, insyaallah Allah akan kabulkan. Sebaliknya, apabila seorang anak membuat hati orang tua terutama ibu menangis karena ketidaksolehan si anak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 1000 asap. Berbagai macam kegiatan yang kita lakukan kadang-kadang tidak sukses, tidak lancar, banyak halangan dan rintangan yang kita alami. Ridha Allah wa ridha walidaini wa sukhtul walidain. Ridha Allah itu tergantung daripada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung daripada murka orang tua. Jemaah-jemaah rahimakumullah, sebab yang ketiga adalah selalu menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain. Dan yang keempat, seringnya untuk meminum khamar. Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan panggilan Allah, yakni Isra dan Mi'raj, melaksanakan solat di Palestina, ketika telah memimpin solat, ditawari oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala 2 minuman. Minuman yang pertama adalah susu dan yang kedua adalah khamar. Disuruh memilih di antara dua itu, maka Nabi Muhammad SAW memilih susu. Sadaqta ya Rasulullah, pilihan kamu adalah benar. Andai kata kamu memilih khamar, maka umatmu kelak banyak yang mabuk mengkonsumsi khamar. Khamar itu merupakan induknya kemaksiatan. Al-ghamar ummu khaba'is. Kejahatan-kejahatan itu bersumber daripada minuman-minuman keras.
Jemaah rahimakumullah. Dan yang kelima adalah lambatnya seorang itu ketika melakukan berbagai dosa, dia tidak segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, semurni-murni tobat. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seseorang itu walaupun banyaknya dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis kursi, "Lau alimtum qataya hatta tablugha summa sama'u nadimtum la tauballahu alaikum." Andai kata langit-langit itu penuh dengan dosa-dosa kamu, lalu kamu mohon ampun, menyesal, tidak mengulangi hal yang sama, maka ampunan Allah lebih besar daripada besarnya dosa kita. Jemaah rahimakumullah, inilah yang menyebabkan seseorang itu mati yang tidak menyenangkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua rizki yang melimpah, kesehatan lahir dan batin, sehingga senantiasa kita melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan di akhir kita mendapatkan predikat yang baik, yakni husnul khotimah, mati yang menyenangkan, mati yang menggembirakan, mati di jalan Allah dan surga tempatnya. Jemaah rahimakumullah, ini saja pesan-pesan agama secara singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya saya menyampaikan umumnya kepada kita sekalian. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jama'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal taqum minkum ummatun minal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fasal muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa itasil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahu akbar Allahu akbar aqimis shalah.